Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gerada Becehan. NIM saya 2550802071111002. Saya dari kelas P01 genap, kelompok 4 dan nama asisten saya adalah Kak Eka Silvia Wanesti. Jadi di kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara membuat pohon filogenetik ya teman-teman. Jadi pohon filogenetik sendiri ini adalah metode yang dimana fungsinya untuk menggambarkan hubungan kekerabatan antar spesies gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui seberapa dekat hubungan kekerabatan gitu ya. Intinya gitu. Dan yang harus kalian siapkan adalah aplikasi Chromas ya. Yang pertama adalah aplikasi Chromas. Chromas ini fungsinya untuk memotong data sequence yang rusak atau yang tidak digunakan gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalian juga membutuhkan aplikasi Eugene ya, aplikasi Eugene kayak ini ya, Eugene. Terus aplikasi Mesquite ya, teman-teman, sama aplikasi Mega. Dan jangan lupa kita juga harus nyiapin eh, bahannya ya, teman-teman ya. Karena kalau bahannya nggak ada ya, percuma kita ngolah apa gitu ya. Ini. Dan sama ini juga, ini file primernya ini ya. Ini nanti fungsinya buat motong waktu kita di aplikasi Chromas gitu. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke aplikasi Chromas ya. Terus kita open aja filenya. Kita buka bahan yang udah kita download atau yang kita punya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita langsung aja masukin yang F2 dulu teman-teman. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita pilih yang huruf di bawah angka 20 nih teman-teman ya. Ini kan akan 20. Ini ada huruf G teman-teman ya. Kita pencet aja sekali. Habis itu kita klik edit dan kita delete upstream. Nah, otomatis huruf-huruf yang ada di sebelah kirinya huruf G itu akan terhapus ya teman-teman ya. Nah, habis itu kita langsung aja Ctrl F. Nah, kalau udah Ctrl F kayak gini, di bagian filenya ini kalian masukin yang F2 ini teman-teman. Yang udah kita punya, data yang udah kita punya, kita yang masukin yang TTC TGA ini teman-teman. Kita Ctrl C aja, habis itu kita masukin ke sini. Nah, kalau udah, kalian pencet Find Next saja ya teman-teman ya. Find Next, sampai ada bunyi, nah kayak gitu teman-teman. Atau yang di atas ini dia udah nggak gerak ya. Itu tandanya udah mentok gitu. Kalau udah mentok, langsung aja kita close. Dan ini kan kita dapetin ini huruf T ya teman-teman ya. Langsung aja kita edit dan kita delete downstream. Jadi otomatis yang di bagian kanannya huruf T itu akan terhapus teman-teman. Nah kalau udah, kita save aja. Ya, kita save. Tapi kita bikin folder baru teman-teman. Jangan digabungin sama yang itu ya. Kita bikin folder baru aja. Namanya eh, data data ini ya, Thomas ini ya. Kita save aja di sini, langsung aja. Nah, kalau udah, kita langsung buka file yang kedua, teman-teman. Langsung aja open, terus kita buka bahan mentahan yang kedua, teman-teman ya. Itu yang R2. Tadi kan yang F2 pertama ya. Ini sekarang yang R2. Caranya sama, di bawah angka 20, huruf C ini kita edit dan kita delete upstream. Terus akhirnya hilang. Habis itu kita Ctrl F dan kita masukin eh yang ini ya teman-teman ya, yang R2. Karena tadi kita buka yang R2 dan ini kita masukin yang R2 juga. Kita find next aja sampai udah bunyi seperti itu, langsung aja kita close dan kita delete downstream teman-teman ya. Terus kalau udah kayak gini, langsung aja kita save teman-teman di folder yang sama ya teman-teman ya. Folder yang sama sama yang tadi gitu. Nah, yang F2 tadi ya. Kita save aja. Nah, kalau udah ke save, kalian langsung aja buka aplikasi Eugene-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi fungsi aplikasi Eugene ini apa? Fungsi Eugene ini buat membuat konsensus ya teman-teman ya. Jadi yang tadi datanya udah kita
potong yang nggak perlu. Sekarang kita akan membuat konsensusnya di aplikasi Eugene ini teman-teman. Langsung aja kita open file di sini. Kemudian kita buka file yang tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung pilih dua-duanya teman-teman. Kita langsung pilih dua-duanya dan kita open aja. Nah, kalau udah di open kayak gini ya teman-teman, langsung aja kita ke bar bagian atas ini dan kita pencet tools. Habis itu kita pilih yang Sanger Data Analysis ini dan kita pilih yang Reach de Novo Assembly ini. Kita klik aja. Kalau udah kayak gini, kita tekan add teman-teman. Kita tambahin data yang tadi ya teman-teman yang sama. Nah, ini kita pilih dua-duanya juga dan kita open. Nah, terus habis itu kalau udah kelihatan kayak gini ya, ini kita langsung aja klik run ya teman-teman ya. Nah, ini yang multiple ini udah bener. Terus kita oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, yang kontik satu ini kita klik kanan, kita klik sekali dulu, habis itu kita klik kanan dan kita pilih export ya teman-teman ya. Kita pilih export dan kita pilih yang export selected rows to separate sequence files teman-teman. Nah, kalau udah kita hafalin letak penyimpanannya ya. Ini ada di sini dan pastikan file formatnya adalah format FASTA teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita ekspor aja. Oke, kalau udah kita ekspor, kita langsung aja buka filenya ya. Yang tadi barusan kita ini. Nah, dia akan muncul kontik satu teman-teman. Hasil dari Eugene itu ini akan menghasilkan file yang namanya kontik satu dengan tipenya FASTA nih teman-teman ya. Di sini kalian jangan langsung buka karena kalau kalian buka itu nanti akan ke open yang masuk ke Eugene teman-teman. Nah, kita ini butuhnya open di Notepad ya teman-teman ya. Kita langsung klik kanan aja. Nah, terus kita yang bisa pencet edit in Notepad ini atau open with ya teman-teman ya. Terus kita pilih Notepad. Nah, kalau udah ini udah ketemu kayak gini, kita langsung masuk ke website namanya NCBI ya, National Center for Biotechnology Information ya teman-teman ya. Kita langsung aja masuk ke sini dan kalau udah kayak gini ya, National Center for Biotechnology Information, kita masuk ke yang menu BLAS ini teman-teman ya. Di sini, lagi nunggu loading. Nah, terus kalau udah kita masukin yang nucleotide BLAS ini teman-teman. Nah, ini kalau udah kita masukkan data sequence yang ini ya, yang CCCTG ini kita copy, habis itu kita masukin ke sini. Nah, tapi sebelum kita masukin, kita harus rapihin datanya dulu teman-teman, buat menghilangkan spasi-spasinya ya teman-teman ya. Nah, spasi itu maksudnya gimana? Nih, saya kasih contoh aja. Nah, ini teman-teman bisa kalian lihat sendiri. Ini tuh nggak rapi ya teman-teman ya. Tuh, dia masih nggak rapi. Nah, cara ngerapiinnya adalah kita masuk ke new tab atau apapun ya di Chrome kalian atau di apapun itu, terus kita pastein di sini. Search barnya ini kita paste di sini. Habis itu kalau udah kita select all, terus kita copy teman-teman. Kalau udah kita copy, barulah kita masuk ke yang tadi dan kita paste di sini. Nah, bisa kalian lihat hasilnya udah rapi ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau udah rapi, langsung aja kita klik blast di sini teman-teman. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat searching. Kita tunggu dulu. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa temukan nama spesiesnya ya teman-teman ya. Meacanthus gramistes ini teman-teman. Nah, ini ya. Saya lihat peridennya 100% ya teman-teman ya. Langsung aja kita klik yang paling atas ini. Nah, nih kita bisa menemukan datanya teman-teman ya. Tuh. Nah, habis itu
kita ini ya teman-teman ya, copy nama ini, nama spesiesnya. Terus kita masuk ke aplikasi, bukan aplikasi, webnya yang NCBI juga. Kita masuk ke web, salah. Kita masuk ke web NCBI-nya ya teman-teman ya. Nah, kita masuk lagi ke sini dan di sini kalian jangan klik blast lagi, tapi ini ya, all database ini kalian klik dan pilih yang nucleotide ya, nucleotide ini, dan kita masukkan nama spesies yang tadi teman-teman. Nah gini ya, nah tapi kita tambahin CO1 ya, atau sitokrom oksidase 1. Nah terus kalau udah, kita langsung search saja teman-teman. Oke, kita search dan kita bisa temukan di sini nih ya teman-teman ya. Nah, di sini kita cari yang base pairs-nya itu di atas 650 teman-teman. Nih, BP, base pairs ya teman-teman ya. Base pairs, nah ini kan di angka 655. Jadi ini udah masuk kriteria di atas 650 teman-teman ya. Kita langsung aja klik yang ini. Nah, kalau udah kita klik yang ini ya. Nah, di sini tuh langsung muncul ya teman-teman beberapa data-data yang data-data spesies ini teman-teman. Nah, yang kita perluin di sini adalah ini ya teman-teman ya. Mana sih? Nah, ini geolog name ya, atau lokasi spesies ini ditemukan. Di sini tertulis ditemukannya di Philippines teman-teman. Itu ya. Nah, habis itu kita langsung aja eh, copy namanya ini, nama spesiesnya ke sini ya teman-teman ya. Kontak satunya ini kita ganti jadi nama spesiesnya itu teman-teman. Nah, tapi berhubung di sini itu nggak boleh ada spasi ya teman-teman ya. Kayak ini contohnya spasi ini. Nah, jadi spasi ini kenapa nggak boleh? Karena itu nanti bakal nggak kebaca di aplikasi MySquid gitu ya. Jadi caranya kita harus mengubahnya menjadi underscore teman-teman. Nah, gitu ya. Tuh. Oh, kita langsung aja di ini aja teman-teman. Di apa? Word ya. Jadi setelah kalian copy namanya tadi, nama spesiesnya tadi, kita langsung masuk aja ke Word. Nih kayak gini, kita langsung masuk ke Word dan kalian paste nama ini dan jangan lupa dikasih ini ya teman-teman ya. Underscore, spasinya diganti underscore karena buat biar kebaca aja di aplikasi MySquid-nya gitu. Habis itu kita tambahin di sini mungkin data primer gini ya. Ya, data primer. Terus habis itu kita masuk ke ini tadi, NCBI-nya tadi, dan kita klik yang pasta teman-teman. Nih, yang pasta ini kita klik dan kita akan mendapatkan data sekuensinya teman-teman ya. Ini. Nah, habis itu kita copy yang ini ya teman-teman ya. Sekuensi yang ini kita copy, tapi jangan lupa kita rapiin dulu teman-teman. Sama caranya kayak yang tadi, kita rapiin ya. Nah, gini. Mistis data primer gitu ya. Nah, terus kalau udah kita cari 3 spesies yang in group atau yang satu apa satu genus dan satu spesies yang out group atau yang beda genus gitu ya. Nah, kenapa sih harus tiga in group, satu out group? Jadi fungsinya sebenarnya cuma biar kita tahu aja teman-teman. Jadi nanti yang di pohon filogenetiknya itu akan terbaca. Jadi yang out group itu dia hubungan kerabatannya agak jauh gitu teman. Jadi langsung aja kita masuk ke NCBI lagi ya. Terus kita
cari yang spesiesnya genusnya sama tapi beda spesies gitu teman-teman. Kayak contohnya di sini saya mau coba ini ya, Mecanthus antrodorsal. Nah, gini ya. Kita coba cari sama ya yang di atas 655 teman-teman. Yang di atas 650 mohon maaf ya. Nah, kita langsung aja klik yang ini. Terus caranya sama ya teman-teman ya, sama kayak yang tadi. Jadi kita klik Vasta. Nah, terus kita copy dari sini teman-teman. Sampai nama spesies ya. Kita paste di sini. Nggak boleh ada spasi ya teman-teman ya. Jadi kita hapus spasinya dan kita ganti. Nah, kalau yang ini kita masukin lokasi ditemukannya spesies ini ya teman-teman ya. Buat yang kedua ini kita masukin lokasinya. Cara lihat lokasinya yang tadi udah saya kasih tahu ada di geolog name ini ya, Philippines. Kita langsung copy aja dan kita masukin ke sini. Nah, ini nih teman-teman. Biasanya tuh ada spasinya ya teman-teman di sini ya. Jadi eh, buat lihat spasinya sendiri itu kalau di Word kalian bisa klik yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini show garis miring height ini fungsinya untuk melihat apakah ada spasi gitu teman-teman. Nah, ini ya. Kalau ada ininya berarti ada spasinya gitu teman-teman. Nah, kalau udah dirasa aman, terus kita langsung copy Vastanya ya teman-teman ya. Ini jangan lupa kita rapihin dulu. Rapinya udah tahu kan ya teman-teman ya. Tuh. Terus habis itu kita cari lagi yang in group ya. Yang masih in group. Kok sini? Ini loh. Kita cari lagi mungkin yang ini ya teman-teman ya. Ya boleh deh. Intinya yang masuk ke kriteria ya di atas 650 teman-teman. Kita langsung saja klik. Terus habis itu sama caranya kita klik Vasta dan kita copy yang ini teman-teman ya. Nah, itu kita hilangin spasinya juga dan kita tambahin Vastanya ya teman-teman ya. Sequence-nya jangan lupa kita rapihin teman-teman. Jadi selalu dirapihin ya teman-teman ya, karena nggak boleh ada spasi. Dan jangan lupa kita juga harus nambahin lokasi spesies ini ditemukan gitu teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini di Israel ya teman-teman ya. Kita langsung aja. Nah, ini di sini kita udah dapat dua, yang satu genus beda spesies. Kita cari yang satu lagi ya teman-teman ya. Kita cari satu lagi mungkin yang ini ya. 652 ini masuk juga. Nah, sama caranya kita klik Vasta. Habis itu kita copy yang ini ya teman-teman ya. Nama spesiesnya kita copy. Kita hilangin
spasi-spasinya juga ya teman-teman ya. Habis itu kita juga harus sama, kita ini copy pastanya, kita rapihin dulu ya. Terus kita masukin lagi ke sini ya teman-teman. Nah gini. Terus jangan lupa juga kita tambahin lokasinya di tengah ini teman-teman. Oke. Jadi gini, kita udah dapat 3 data dari in grupnya ya teman-teman ya. Nah, habis itu kita cari satu yang out group teman-teman. Kita coba cari yang out group. Kita cari spesies yang lain. Oh, saya punya contoh ini. Kita coba Auxis roche ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat sendiri. Di sini dia sudah beda genus ya teman-teman. Auxis tuh. Udah beda genus. Langsung aja kita coba. Kita cari. Nah ini kita langsung aja pilih yang ini. Paling atas ya teman-teman ya. Dan kita klik Vasta. Kalau udah klik Vasta, kita ini kita copy dan kita masukin ke sini ya teman-teman, ke boardnya. Jadi fungsinya dia adalah sebagai data yang out group gitu. Kita tambahin Vastanya juga, jangan lupa dirapihin ya teman-teman. Oke, kalau udah kita juga tambahin lokasinya ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini lokasinya ada di USA. Nah, gini ya teman-teman. Kita hapus spasinya. Nah, jadi di sini kita udah mempunyai 5 data, yaitu yang satu data primer. Setelah itu ada apa? Data in grupnya ada 3 dan satu data out grupnya. Tuh, jadi totalnya ada 5 ya teman-teman ya. Nah kalau udah kayak gini, kalian pastiin gak ada spasi sama sekali. Kalian simpan guys, si save. Cuman save-nya ini dia jangan langsung di save. Jadi kita, ntar saya cari foldernya dulu ya teman-teman ya. New folder aja kali ya. Olahan data, olahan. Ya ini ya. Nah, ini kan save as type-nya kan masih Word dokumen ya teman-teman ya. Ini kita ganti jadi plain text teman-teman. Jadi nanti biar bisa kebaca di aplikasi Mesquite-nya gitu. Oke, kalau udah kita save aja. Nah, terus ini kita pilih yang MS-DOS ini ya teman-teman ya. Kita pilih yang MS-DOS, dan kalau udah kita oke aja teman-teman. Nah, kalau udah di save, udah ke save, kita masuk ke aplikasi Mesquite ya teman-teman ya. Kita masuk ke aplikasi Mesquite-nya. Kita tunggu dulu loading. Nah, ini ya teman-teman. Langsung aja kita klik file di sini, di pojok kiri atas kita klik file dan kita klik open file ya teman-teman. Terus kita pilih filenya yang tadi ya, yang sudah berbentuk plain text tadi. Nah ini langsung aja kita klik. Nah pastiin yang ini itu
di Fasta DNA garis miring RNA ini teman-teman ya. Kalau udah kalian pastiin, langsung kalian klik OK aja. Dan dia akan kebuka kayak gini ya. Nah, jadi fungsi dari aplikasi apa MySquid ini untuk mensejajarkan ya, mensejajarkan sequence teman-teman. Jadi kayak ini kan ini punya saya sih udah terbilang lumayan sejajar ya. Jadi mungkin nggak akan saya rubah banyak. Ya, jadi fungsi dari aplikasi MySquid ini kalian untuk mensejajarkan ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak perlu sejajar-sejajar banget. Yang penting dia nggak terlalu acak teman-teman, nggak terlalu parah gitulah acakannya gitu ya. Saya lihat di sini udah ada sejajar-sejajar gini, itu saya kira udah cukup guys. Gitu. Atau mungkin bisa kita coba teman-teman. Tapi kalau saya sih kayaknya udah anu sih, kayaknya aman ya. Nah, kalian hapus yang ini ya teman-teman ya, yang ada kotak kosongnya ini. Ini kan ada 3 kotak kosong ya. Kalian hapus ya. Jadi yang 3 ini, 3 ke kanan, 5 ke bawah ini kalian hapus teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita klik yang angkanya ini teman-teman ya di atas ini. Habis itu kita klik shift, kita klik yang paling ujung teman-teman. Nah, kalau udah keblok kayak gini, kalian backspace aja. I want to delete this select yes, kita yes aja. Nah, dia akan otomatis hilang gitu teman-teman ya. Oh ya, saya juga kasih tahu kalau semisal cara apa data kalian itu masih terlalu acak banget gitu ya teman-teman. Kalau misal data kalian masih terlalu acak, itu caranya adalah kalian tambahin dulu karakternya ya teman-teman. Karakter tuh maksudnya kotak-kotak yang ini, tambahin beberapa biar apa fungsinya itu biar ada ruang buat digeser-geser gitu teman-teman. Nah, caranya gimana? Kalian klik di matrix di sini, habis itu add characters ya teman-teman. Nah, ini terserah bebas kalian mau tambahin berapa. Sekarang saya mau kasih contoh aja nih, kasih 10 aja. Kita oke, otomatis ini ada 10 karakter yang ditambahkan gitu teman-teman ya. Habis itu kalau udah, kalian klik yang sarung tangan di sini teman-teman. Sarung tangan warna putih nih, kalian klik aja. Nah, ini fungsinya buat menggeser ya teman-teman ya. Tapi kalau mau geser, itu pastiin kursor kita ini gambarnya ini teman-teman. Gambar sarung tangan putih nih teman-teman ya. Jangan yang ini, tapi kayak gini. Nah, habis itu kalau udah kalian tahan, klik terus tahan, terus kalian bisa geser teman-teman. Nah, kalian sejajarin aja gitu teman-teman. Kalian sejajarin sampai dirasa sudah cukup sejajar gitu teman-teman ya. Nggak perlu sejajar-sejajar banget, tapi sudah cukup sejajar. Itu ya teman-teman ya. Kalau udah eh, yang kosong-kosong ya teman-teman ya. Oh bentar deh, saya mau coba ini dulu deh. Apa bisa gitu? Oh nggak mungkin acak. Nggak. Dah ini. Terus coba kalau udah ya, kalau udah sama kalian hapus disk yang kotak-kotak kosongnya ini. Caranya kalian klik shift, terus habis itu kalian eh, eh, kalian tekan ini angkanya, terus habis itu kalian tekan shift, ditahan dan pencet yang paling ujung. Terus habis itu kita backspace ya teman-teman, dan langsung aja kita yes. Tuh. Habis itu kalian juga harus ngeliat ya teman-teman, apakah ada data yang rusak gitu teman-teman. Caranya gimana? Kalian klik di display, habis itu color matrix cell ini teman-teman ya. Di color matrix cell, di sini kalian pilih yang
color by amino acid ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau ada data yang rusak itu dia bakal berwarna hitam ya teman-teman. Nah, berhubung di data saya ini nggak ada yang warnanya hitam, berarti aman guys. Langsung aja kita balikin jadi semula ya teman-teman ya. Nah, terus kalau udah kalian eh, masuk ke matrix, habis itu kita pilih yang genetic code ya teman-teman ya. Genetic code. Nah, di sini kalian lihat yang genetic code-nya ini kan masih standar ya teman-teman ya. Dan codon posisinya masih N ya. Itu kita ubah, yang genetic code-nya ini kita ubah menjadi vertebrate mitokondrial gitu teman-teman. Caranya gimana? Kita klik yang ini bar warna abu-abu ini di atas ini, kita klik, itu dia akan keblok semuanya. Habis itu kita pencet yang segitiga kebalik ini teman-teman, yang kecil di pojok kanan ini ya teman-teman ya. Habis itu kita genetic code dan kita ubah menjadi vertebrate mitokondrial gitu teman-teman. Nah, kenapa vertebrate mitokondrial? Karena ikan itu termasuk hewan yang vertebrate ya teman-teman ya. Itu. Habis itu yang codon positionnya kita ubah sama caranya. Kita ubah menjadi minimize stop codon ya teman-teman ya. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Yang ini biarin aja. Oke, kalau udah ya teman-teman, kita klik file. Habis itu kita klik export ya teman-teman ya. Nah, kita klik export. Habis itu kita pilih ya yang FASTA DNA RNA ini teman-teman. Kita pastiin yang ini ya teman-teman ya. Kalau udah kalian oke aja. Terus kalian langsung ekspor teman-teman. Nah, diingat-ingat data olahan ya di sini ya. Langsung di save aja. Kalau udah di save, kalian langsung masuk ke aplikasi Mega 12 ya teman-teman. Nah, jadi di aplikasi ini kalian akan membuat pohon filogenetiknya. Tadi kan di aplikasi MeshQuad kan kita mensejarkan ya. Nah, di sini kita akan membuat pohon filogeninya. Kita langsung aja klik file. Habis itu kita open a file session ya teman-teman. Habis itu kita buka yang data yang udah kita sejarin tadi teman-teman. Nah, ini ya. Kita langsung aja klik. Nah, terus analyze or align file, kita pilih yang analyze ya teman-teman. Nah, kita pilih yang analyze, terus ini yang nucleotide sequence ya teman-teman. Kalau udah, kalian oke. Nah, protein codonnya ini kita no aja. Nah, kalau udah, kalian klik yang filogeni ya teman-teman ya. Kalian klik yang filogeni, dan kalian pilih yang ini ya, construct test neighbor joining tree ini teman-teman. Kalian pilih dan kalian oke. Nih di sini sudah keluar ya metodenya neighbor joining ya. Terus langsung kalian oke aja. Nah, di sini udah keluar teman-teman. Pohon eh, ini filogeninya. Itu ya teman-teman ya. Kita besarin. Nah, sini sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi untuk spesies Mecanthus gramistes yang data primer kita sama yang Mecanthus nigrolineatus ini yang ditemukan di Israel ini dia masih dekat gitu ya teman-teman ya hubungan kekerabatannya gitu. Begitu juga dengan Mecanthus androdorsalis yang ditemukan di Philippines dengan Mecanthus olanensis di Tonga ini teman-teman ya. Dia memiliki hubungan kekerabatan yang dekat gitu teman-teman. Bisa kalian lihat di sini tuh. Jadi uh, ini pohonnya dan bisa kalian lihat juga yang Auxis roche-roche ini dia kan sudah outgroup ya teman-teman ya. Genusnya sudah beda. Nah, bisa kalian di sini ini udah jauh teman-teman hubungan kekerabatannya gitu. Itu ya teman-teman ya. Nih.
Oke teman-teman, di sini bisa kita dapati hasil dari pohon filogeninya ya teman-teman. Di sini untuk eh, filogeni yang dibuat dengan metode neighbor joining tree di aplikasi Mega 12. Di sini kita dapati hubungan kekerabatan antara kelima spesies ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini Mecanthus gramistes atau data primer kita ini hubungan kekerabatannya sangat dekat dengan eh, Mecanthus nigrolineatus ya teman-teman ya. Jadi hubungan kekerabatannya sangat dekat. eh, Sama juga dengan Mecanthus anthrodosalis dengan Mecanthus olanensis ya. Ini hubungan kerabatannya sangat dekat teman-teman. Kemudian untuk spesies Auxis roche karena genusnya sudah berbeda, di sini bisa kita lihat hasilnya ini sudah berbeda hubungan berbeda jauh ya hubungan kekerabatannya gitu teman-teman. Di sini cara kekerabatannya ada di 2% gitu teman-teman ya. Jadi segitu aja. Jangan lupa kita screenshot teman-teman. Lupa kita screenshot. Jadi gitu aja teman-teman. Eh, Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.